Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, tentunya dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Baik saudara-saudara semua yang ada di rumah atau mungkin di tempat lain, juga buat Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang ada di tempat ini, sekali lagi Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak terasa akhirnya kita bisa melampaui semuanya sampai saat ini. Padahal kalau kita pikir sudah 1 tahun kayaknya hidup tidak karu-karuan, tidak jelas, tidak menentu, semuanya berubah. Pekerja berubah, sekolah berubah, kita pun yang hamba-hamba Tuhan juga berubah. Gak selamanya kadang kita khotbah seperti ini. Akhirnya kita ngalami juga perubahan pelayanan. Apalagi kalau tapping di rumah, rekaman. Atasnya rapi, rambut klimis, pakai dasi. Tapi pakai celana pendek. Karena gak ketahuan, cuma direkam. Semuanya berubah. Kita seolah-olah melihat tahun 2020 tidak jelas. Jadi hari ini saya akan memberikan renungan kita atau khotbah pada hari ini dengan judul Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi kita bisa mengibaratkan hidup kita ini seperti mendaki gunung atau melintasi alam. Kita bisa mengibaratkan perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini seperti perjalanan melintasi alam, mendaki gunung. Berjalan, menurunin lembah, naik bukit, turun bukit, melewati sungai, melewati hutan. Kadang ada jalanan yang landai, kadang ada jalanan yang terjal. Terus kita pastinya kita nggak akan berjalan terus. Kita nggak akan terus-terusan berjalan. Kenapa? Ya mana kuat berjalan terus. Artinya ketika kita dalam menapaki perjalanan hidup kita, khususnya di tahun-tahun yang sudah kita lalui, tahun-tahun 2020, perjalanan kehidupan kita, ada saatnya kita harus berhenti sejenak. Kita harus berhenti sejenak dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk apa ini? Ya kalau berhenti sejenak kita untuk duduk, untuk beristirahat, untuk minum air, untuk sedikit makan snack, untuk mengganjal perut kita, supaya kita dapat kekuatan atau dapat energi yang baru. Namun kalau kita dalam perjalanan hidup ketika kita berhenti, kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kalau kita berhenti dalam perjalanan? Istirahat. Ya benar, minum air, ya benar. Tetapi ketika saya mendaki gunung, kalau berhenti nggak hanya istirahat. Kalau zaman dulu saya mendaki gunung, saya harus buka peta, kita harus buka map. Kalau sekarang sudah canggih, kita pakai aplikasi GPS. Untuk apa kita membuka itu? Yang pasti kita akan lihat sampai di mana sih posisi kita dalam perjalanan. Sudah sejauh apa kita tempuh. Sekarang ini saya sudah di pos berapa ya gitu. Itu ada fotonya Karis duduk haus gitu. Dia pinjam handphone saya, "Papa, pinjam handphonenya gitu." Buat apa? Aku mau pesan Gojek, aku nggak kuat. Di gunung mana ada Gojek gitu. Karena dia nggak kuat. Jadi ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, kita perlu menengok, kita melihat jalan setapak yang sudah kita lalui. Kita melihat lembah-lembah yang sudah kita lewati. Kita melihat tebing, bukit yang masih akan kita lalui juga. Artinya ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun ini, kita perlu berhenti. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi diri kita. Untuk apa lagi? Kita perlu menentukan orientasi. Kemana ya? Kita harus ke kanan atau ke kiri? Kita harus naik atau kita perlu tambang untuk turun. Untuk apa lagi? Kita perlu mengkonsolidasi diri kita.
kira-kira saya kuat enggak ya untuk meneruskan perjalanan ini. Di dalam Alkitab juga ada kisah yang sama, yaitu Samuel yang juga sedang menempuh perjalanan. Namun perjalanannya bukan perjalanan seperti saya mendaki gunung, bukan perjalanan seperti teman-teman di sini perjalanan wisata ke Bandung atau ke Bali atau tur keliling Eropa. Tapi perjalanan yang dilakukan Samuel adalah perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan umat Israel dari serangan orang Filistin. Jadi perjalanannya bukan perjalanan yang biasa. Perjalanan yang benar-benar membahayakan, mengerikan antara hidup dan mati. Perjalanan yang benar-benar rumit dan complicated, penuh dengan masalah, penuh dengan ancaman, kuasa dan serangan musuh. Kita bisa melihat kisah ini di dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Samuel menjadi pemimpin dari perjalanan. Tetapi ternyata ketika di perjalanan Samuel juga berhenti seperti saya. Samuel juga perlu berhenti seperti kita. Di situ pun ternyata ketika Samuel dan rombongannya berhenti, apa yang dia lakukan? Dia juga membuat evaluasi tentang perjalanannya. Dia juga membuat orientasi akan perjalanannya. Dia mengkonsolidasi tim dan rombongannya. Kira-kira kesimpulan apa yang akan dikeluarkan oleh Samuel? Apakah dia akan ngomong, wah tahun ini menyedihkan. Apakah Samuel akan ngomong, wah nasib tahun yang mengerikan. Saya kemarin setelah keluarga bebas dari COVID, saya ketemu teman kantor. Dia bilang, Mas Winardi tahun ini nightmare ya. Katanya mimpi apa? Mimpi yang memburuk. Orang-orang mengatakan mengerikan, tapi Samuel lebih mengerikan dari kita perjalanan hidupnya. Tetapi apa evaluasi yang dibuat? Kesimpulan apa yang dia nyatakan? Di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dia membuat kesimpulan akan perjalanannya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesaya. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Allah menolong kita. Haleluya. Artinya dari ayat itu kita melihat Samuel dan rombongannya melakukan perhentian. Samuel membuat evaluasi. Dia membuat pengakuan bahwa ternyata sesulit perjalanan hidupnya. Waduh Kak Winardi tahun ini susah, berantakan, mati-matian. Samuel mungkin akan berkata lebih dari kita. Tetapi Samuel mengucap pengakuan bahwa ternyata Tuhanlah yang menolong perjalanan hidupnya. Samuel mengucap syukur dan terima kasih. Samuel menyimpulkan hasil evaluasi perjalanannya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, teman-teman di sini yang dikasihi Tuhan. Hidup ini seperti perjalanan. Ada berbagai saat atau momen di mana kita harus berhenti sejenak. Merenungkan tentang hidup yang sedang kita jalani. Kita perlu berhenti dari perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, kapan kalau begitu kita harus berhenti? Ada yang bisa jawab? Kapan kita harus berhenti dalam perjalanan hidup kita? Hari ulang tahun adalah hari yang tepat juga untuk kita berhenti dari perjalanan hidup kita. Ini adalah saat yang tepat untuk kita merenungi hidup kita. Untuk kita membuat refleksi sebenarnya dari mana sih saya datang. Kenapa saya dilahirkan di dunia ini. Kita perlu merenungi, membuat evaluasi. Kemana kita akan pergi. Kenapa saya ada di dunia ini. Di usia segini ini ya, sudah apa yang sudah saya buat. Sudah umur segini ini, apa yang sudah saya lakukan buat keluarga, buat Tuhan, buat sesama. Kata dosen saya kalau ulang tahun, kalau ngerasa hidupnya tidak berguna, sudah nggak buat apa-apa, mending nggak usah hidup.
Kenapa? Karena berat-beratin bumi. Capek bumi muter. Kalau kita nggak berguna di dunia ini, kita bikin beban. Saat kapan lagi kita harus berhenti dalam perjalanan hidup kita? Di hari pergantian tahun seperti ini. Ini juga saat yang tepat untuk kita berhenti. Kita perlu merenungi kehidupan kita. Saat tutup buku tahun seperti ini, kita harus merenungkan kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan di tahun ini. Apa saja yang belum tercapai di tahun ini. Kita membuat perhitungan apakah ada keuntungan di tahun ini. Apakah ada kerugian di tahun ini. Apakah ada saldo dalam tabungan kita atau kita ada hutang di dalam hidup kita. Kita perlu membuat evaluasi ketika tutup tahun. Perlu saatnya kita berhenti sejenak. Kapan lagi? Ketika ada episode baru dalam kehidupan kita, kita juga perlu berhenti sejenak. Ketika kita sedang wisuda, kelulusan, memulai pekerjaan yang baru, ketika kita pernikahan, ketika kita pindah rumah, ketika Steve punya anak, itu pun saat yang tepat untuk mengadakan perhentian di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk merenungkan arti hidup kita bagi lingkungan di mana pekerjaan baru kita, di mana kita akan pindah rumah baru. Kira-kira apa yang akan saya perbuat untuk anak yang baru? Kita akan bawa kemana anak ini? Penting kita membuat perhentian ketika setiap hari Minggu, hari ini, kita juga perlu mengadakan perhentian di hari ini. Untuk apa? Untuk kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Menyimak ulang perjalanan kehidupan kita. Apakah fokus kita setiap minggu ini kita lalui hanya sekedar mengejar ambisi kita? Hanya sekedar mengejar keinginan dan kehendak kita? Atau hari-hari rutinitas minggu kita ini sudah kita cari untuk benar-benar melakukan kehendak Allah? Apa yang mau dalam kehidupan kita? Hari Minggu adalah hari yang tepat untuk kita juga melakukan perhentian. Bahkan Bapak Ibu Saudara teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita perlu melakukan perhentian. Ketika kita saat teduh setiap hari, kita juga perlu berhenti sejenak dalam hidup kita. Merenungkan langkah-langkah kita sepanjang malam, pagi hingga malam. Tutur kata kita, tindak tanduk kita, pikiran kita. Sudahkah kita ngaco sepanjang hari ini? Atau kita benar-benar memuliakan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita merenungkan perjalanan kita. Sudahkah kita merasakan Allah? Sang Immanuel. Atau kita benar-benar tahu bahwa Sang Immanuel menyadari bahwa sepanjang tahun ini kita benar merasa disertai Tuhan. Atau kita merasa sepanjang tahun ini kita berjalan sendirian dengan kekuatan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak marilah kita berhenti sejenak di dalam hiruk pikuk kehidupan perjalanan kita. Mari kita membuat evaluasi perjalanan kita sepanjang tahun ini. Mari kita menentukan orientasi, kita mau kemana sih? Mau dibawa kemana? Orang pacaran aja perlu menentukan orientasi. Apalagi perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Kita perlu menentukan orientasi yang jelas. Kita juga perlu berhenti hari ini untuk mengkonsolidasi iman kita. Mengkonsolidasi keluarga kita. Ayo kita bergandengan tangan. Maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berhenti sejenak dalam perjalanan hidup kita. Khususnya hari ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan perhentian. Ketika kita berhenti. Kita perlu yang namanya melihat ke belakang. Kita perlu melihat ke belakang perjalanan hidup kita. Kira-kira perasaan apa yang muncul ketika kita berhenti dalam perjalanan dan melihat ke belakang. Wah, tahun ini dari Januari sampai Desember gak beribadah, gak karu-karuan. Tapi kalau hari ini kita sudah ada di sini, perasaan apa?
tentunya kita menarik nafas panjang. Lega. Lega. Walaupun perjalanan kita mungkin berat atau sangat susah, namun nyatanya kita tiba dengan selamat hari ini dan waktu ini dan di tempat ini. Mungkin tahun ini kita berkali-kali tergelincir. Mungkin kita sudah tersandung, mungkin kita sudah jatuh bangun. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan mungkin mengalami pahit getir dalam kehidupan tahun ini. Mungkin sudah babak belur. Kalau saya mendaki gunung itu sudah terguling-guling, belepotan lumpur, gak karu-karuan. Namun sekali lagi nyatanya kita sudah berhasil melewati itu semua. Dan sampai dengan selamat pada hari ini loh. Memang ketika saat-saat sulit seperti itu kita susah melihat pertolongan Tuhan. Namun ketika kita sampai di sini kita bisa tersenyum lebar. Bukan karena dapat bonus Natal. Bukan karena dapat THR. Kita dapat tersenyum artinya sekalipun semuanya itu kita lalui. Ternyata Tuhan menolong kita sampai di sini. Haleluya. Sebab itu setiap kali kita berhenti dalam perjalanan hidup kita seperti foto-foto di belakang. Kita bisa menamai setiap foto-foto di belakang momen-momen perhentian dengan kata-kata Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Mungkin tahun ini sulit bagi kita semua. Tapi kalau hari ini kita sampai di sini, kita bisa berkata seperti Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga pernah melihat ke belakang perjalanan hidup mereka. Mari kita lihat apa yang mereka simpulkan. Bahkan Mazmur, si Daud akhirnya menyimpulkan perjalanan hidupnya ketika sudah tua, dia melihat ke belakang. Dia berkata di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan di sana. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud pun akhirnya membuat kesimpulan hidupnya bahwa Tuhan yang menolong hidupnya. Tokoh Alkitab yang lain, Yusuf juga pernah menengok ke belakang. Apa yang dia lihat di belakang perjalanan hidupnya? Dia menyimpulkan perjalanan hidupnya di dalam Kejadian 45 ayat 5. Dia berkata, tetapi sekarang janganlah kamu bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku. Mungkin berat, mungkin kelihatannya rumit, susah. Tapi akhirnya dia menyimpulkan, menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Siapa? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Haleluya. Demikian juga hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ke belakang perjalanan hidup kita, khususnya sepanjang tahun ini, mungkin ada yang di PHK, mungkin usaha sudah jatuh bangun, gagal terus, penghasilan berkurang. Mungkin kita ada beberapa orang yang selalu keluar masuk rumah sakit tiap bulan. Ada yang tiap bulan mungkin dikit-dikit bengek, dikit-dikit bengek. Ada yang sama sekali tidak pernah perjalanan wisata, di rumah aja, dapur, kamar, ruang tamu. Paling sekali-sekali keluar halaman. Itu pun nunggu kiriman Gojek. Ada yang nyantol di pagarnya. Kayak saya kemarin keluar rumah, oh nggak ada yang nyantol, masuk lagi. Lihat teman-teman yang lain, wah ke Bali, ke Singapura, kemana, kita nggak pernah. Padahal gaji sudah 15 koma. Maksudnya setelah tanggal 15 koma hidupnya. Padahal Kak Winardi, padahal saya sudah manajemen keuangan loh.
Caranya gimana? Wah, saya sudah menjaga dompet saya. Menjaga dengan ketat. Bagaimana caranya itu? Patimura selalu berjajar dengan lengkap setiap bulan. 1000-an semua. Tapi tetap aja susah. Apalagi, wah, mungkin orderan turun drastis sepanjang tahun ini. Ada juga mungkin ada penghasilan lebih, tetapi pas-pasan gara-gara harus mungkin merawat orang tuanya yang sedang sakit. Mungkin ada yang membiayai adiknya sekolah. Mungkin ada yang membiayai keponakannya untuk hidup. Mungkin ada yang jatuh bangun tahun ini, gulung kuming. Tetapi nyatanya sampai juga kita hari ini di sini. Kita boleh tersenyum sedikit. Coba lihat samping kanannya. Senyum dong. Ya, kita harus tersenyum ngomong sama mereka. Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Karena itulah kita juga layak berseru seperti Samuel berseru. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Semata-mata karena pertolongan Tuhanlah akhirnya sampai di waktu dan tempat ini. Di akhir November tahun 2020. Tiba-tiba kami sekeluarga divonis bahwa mulai dari Rio istri sampai anak saya terpapar COVID. Wah, saya langsung panik. Sekalipun hamba Tuhan panik juga. Saya panik, wah gimana anak saya kena COVID, istri saya kena COVID. Rio kena COVID di rumah. Padahal Bapak Ibu Saudara pernah ingat kan, saya pernah bersaksi ketika di awal Maret itu Tuhan pernah berbicara di pagi hari. Dia datang sendiri, dia ngomong jangan takut. Tetapi ketika terpapar COVID saya berkata, Tuhan mana janjimu Tuhan. You let it happen to us. Kau membiarkan semua ini terjadi kepada kami Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Beberapa hari sebelum kami mengalami kejadian itu, Tuhan itu berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tuhan itu gak sering-sering amat sih. Beberapa kali sering berbicara kepada kita. Ya sekali, 2 kali, 3 kali lah. Jadi kita ingat aksen suaranya, nada suaranya seperti apa. Tuhan berkali-kali, beberapa kali sih, kadang-kadang kalau kita berdoa itu dia berbicara untuk si A, untuk si B, untuk si C. Tapi gak sering-sering banget. Ketahuilah, yang penting Tuhan itu paling sering berbicara itu melalui firman Tuhan. Ini paling mantep. Tapi kadang-kadang Tuhan berbicara. Tetapi ketika beberapa hari sebelum kami terpapar COVID di rumah itu Tuhan berbicara. Suara itu muncul lagi. Suara yang biasanya kami dengar untuk orang ini, orang itu muncul. Tapi itu untuk kami hari itu. Dia ngomong, ingat, kaget kita. Awas. Kita gak ngerti artinya. Apa ya, istri saya sudah nangis. Ya, kita mau kenapa ini? Tuhan mau hukum apa? Udah tenang, santai aja. Kalau Tuhan bicara, wah Yohan nangis. Terus kita mau diapain? Kita takut. Beberapa sehari kemudian, kalau nggak salah Fiona konfirmasi juga. Dia tiba-tiba kontak Yohan, istri saya. Kak Yohan ada apa? Ada yang bisa dibantu? Ada. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Dia bilang doain saja. Akhirnya kita benar-benar terpapar COVID. Wah 3 minggu dari saya sampai yang rasanya parno itu sampai nekat. Dikepung semuanya, wes hidup gak karu-karuan, bingung semuanya, serba susah, serba menderita. Dan selalu bertanya, Tuhan di manakah janjimu? Ketika engkau berkata jangan takut. Tuhan nyatanya engkau tinggalkan kami hari ini. Where are you? Kemana engkau? Tetapi banyak orang-orang yang menguatkan kami. Ibu Gembala nelpon doain kita. Ada Pak Pardi, ada Vio, ada Hana. Ada Kak Lukas yang telepon saya sharing menguatkan. Ada Kak Jeffrey. Ada bos saya di kantor bahkan ngasih obat. Doain juga. Ada tim Satgas Kak Heno, Kak Yeyen. Ngirimin akhirnya nyantol juga bingkisan. Di depan pagar. Dan dari Kak Yeyen. Kirimin makanan setiap hari.
Teman-teman di persekutuan juga kirim makanan, ngasih buah-buahan. Kak Oke dan Kak Eges paling getol. Tiap jam WhatsApp kami. Kayak minum obat pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kasih obat-obatan terbaik. Kasih makanan, kasih buah-buahan. Tapi sampai detik itu kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi dengarkan baik-baik. Untuk itu saya berterima kasih sekali buat keluarga saya semuanya di sini. Kemarin, ketika semuanya itu sudah berlalu, suara itu muncul lagi loh. Tiba-tiba dia jelasin begini. Kamu tahu, saya ini sahabat kamu. Ketika aku awal Maret berbicara, jangan takut, aku sahabat kamu. Kamu kira siapa yang menggerakkan mereka? Kamu kira siapa yang suruh kirim mereka makanan? Kamu kira siapa yang kirim mereka obat-obatan terbaik? Itu semua saya yang suruh. Kalau enggak kamu akan lebih terpuruk daripada ini. Kalau enggak kamu akan lebih gawat daripada ini. Makanya di awal aku bilang awas. Wah, saya langsung berlutut. Saya langsung berseru Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Sampai di sini Allah menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat ilustrasi tentang footprint. Kita bisa melihat di situ. Ini sering sekali diilustrasikan, tapi ini cocok buat kita tahun ini. Ada 2 jejak berjalan di pasir. Dia dapat mimpi. Tapi ketika gelombang badai menerjang, itu tapaknya tinggal 1. Padahal Tuhan bilang itu tapak kamu sama tapak aku. Tetapi ketika badai, ketika gelora laut, cuaca buruk tinggal 1. Si orang ini bilang, Tuhan mana engkau? Justru di saat-saat situasi terburuk engkau malah tinggalkan saya. Buktinya tinggal saya doang yang jalan. Tapak kakimu gak ada. Terus Tuhan bilang, nak, kamu tahu. Justru di saat gelombang dan badai menerjang, itu aku lihat kamu sempoyongan. Kamu gak kuat, kamu terhuyung-huyung. Akhirnya kamu gendong. Itulah saya. Itulah kita. Di tahun ini kalau Tuhan gak gendong kita udah mungkin terkapar. Akhirnya tahun ini kita bisa berkata seperti Tuhan, seperti Samuel, Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun jangan senang dulu. Ketika kita dalam perjalanan, kita berhenti, kita perlu memandang ke belakang. Tetapi ketika kita berhenti gak berarti game over. Gak berarti tamat. Atau selesai ya sudah sampai di sini Tuhan menolong ya sudah sampai di sini saja hidup kita. Enggak. Kita masih perlu meneruskan perjalanan. Kita perlu selain melihat ke belakang. Ketika kita berhenti, kita juga perlu melihat ke depan. Kita perlu melihat ke sana. Masih ada lembah-lembah dan bukit-bukit yang masih terbentang luas di depan. Wah, ternyata perjalanan kita masih panjang ya. Ternyata masih jauh. Bisa jadi akan ada banyak rintangan dan kesulitan. Bisa jadi tahun 2021 bisa jadi lebih terjal dan lebih sulit daripada tahun 2020. Bisa jadi tahun 2021 jalan lebih tidak mudah. Mungkin bagian terberat dan bagian tersulit di sana masih harus kita hadapi. Kita melihat fakta seperti ini, perasaan apa yang muncul? Dengan gambaran kayak begini. Kita bisa membayangkan, wah kira-kira bisa enggak ya saya melaluinya? Wah kok serem banget ya di depan. Kira-kira apa yang akan terjadi sama hidup saya nanti? Bisa dapat pekerjaan enggak ya saya ya? Bisa berhasil enggak ya usaha saya? Bisa sembuh enggak ya saya nantinya? Bisa capai target enggak ya saya? Bisa menghidupi keluarga enggak ya? Bisa pulih enggak ya keluarga saya? Anak muda-muda bisa dapat jodoh enggak ya saya?
dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia tahu ke depan sulit, bahkan dia tahu persis di depan dia akan dipaku di kayu salib. Tetapi respon apa ketika Tuhan Yesus melihat ke depan? Kita bisa melihat di Lukas 9 ayat 51. Di sana dikatakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Waktunya apa? Untuk Yesus dipaku di kayu salib. Dia tahu fakta itu. Tetapi apa yang disimpulkan Tuhan Yesus? Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia terus maju ke depan. Jadi apapun alasannya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kita nggak boleh mundur. Kita harus terus melangkah ke depan. Kalau kita sudah sampai di saat dan di titik ini. Saya tadi pagi doa sebelum kita pelayanan, saya bilang kepada teman-teman semua. Kalau Tuhan izinkan kita di sini. Artinya masih ada beban dan tanggung jawab di atas pundak kita. Ayo kita terus melayani Tuhan. Masih ada tugas yang harus kita emban. Jadi kita berhenti hari ini bukan hanya memandang ke belakang. Bukan hanya memandang ke depan. Kita tetapi harus ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itulah perasaan-perasaan yang muncul ketika kita melakukan perhentian hari ini. Kita menengok ke belakang, kita merasa lega dan bersyukur. Thank you Jesus. Tetapi kita juga menatap ke depan. Lalu kita merasa gentar, cemas dan khawatir. Kita merasa resah dan gelisah. Ini cemas akan hari esok ketika kita menatap ke depan. Kita takut, kita khawatir. Jadi sekalipun kita melihat ke belakang kita bersyukur. Tapi ketika kita melihat ke depan kita gentar. Artinya kita juga perlu menatap, menengadah ke atas. Kita perlu melihat ke atas. Kita menengadah ke atas artinya kita mempercayakan perjalanan hidup kita. Kepada tuntunan tangan Tuhan yang kuat. Ketika Samuel membuat monumen batu dan menamanya Ebenezer. Bukan hanya menunjukkan sejauh mana dia sudah berjalan. Oh, kita sudah sejauh ratusan kilo loh. Bukan hanya itu. Atau bukan hanya sudah berapa lama dia, berapa persen progres yang sudah dicapai. Namun batu itu juga berbicara bahwa ternyata kemenangan yang diraih oleh Samuel dan rombongannya. Bukan karena kekuatan militer mereka. Atau bukan karena strategi brilian oleh Samuel dan rekan-rekan. Namun Samuel mengakui bahwa kemenangan mereka melawan orang Filistin. Karena Tuhan sendirilah yang membuat kemenangan atas mereka. Artinya batu itu menunjukkan mereka menengadah ke atas. Kita bisa melihat di 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan sendiri yang mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan batu yang didirikan oleh Samuel. Bukan hanya sekedar batu peringatan. Seperti batu persembahan syukur atau ucapan penyembahan mereka kepada Tuhan. Namun batu itu juga untuk mengakui tindakan penyelamatan Tuhan yang luar biasa. Sebagai titik balik bahwa penyembahan mereka kepada Tuhan. Kebergantungan kepada Tuhan tidak akan pernah sama lagi di tahun-tahun yang lalu. Mulai tahun ini sampai seterusnya. Batu peringatan itu adalah pengingat permanen. Bahwa di tempat dan di titik inilah Tuhan bertindak sedemikian luar biasa. Sehingga masa depan memiliki prospek dan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita berhenti hari ini. Kita menengadah ke atas. Menunjukkan, membuat kita mengakui bahwa ternyata
Tuhan sendirilah yang membawa kita sampai di titik ini. Artinya hal ini juga memberikan kita iman. Bahwa apapun yang akan kita lalui di depan nanti, tahun 2020 nanti, kita bisa yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sehingga dengan tenang kita akan hadapi hari esok. Tenanglah kini hatiku. Biasanya saya kalau akhir tahun pulang kampung, masuk ke gereja, sama istri saya duduk bergandengan tangan, kita nyanyi lagu ini. Terus saya bilang sama istri saya, mau gak kamu dipegang Teguh? Dia bilang gak mau. Loh kenapa? Aku kepingin dipegang kamu aja. Loh karena di situ ada teman saya namanya Teguh. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merenung di perhentian seperti ini membuat perjalanan hidup kita nantinya tidak hanya sekedar asal jalan. Atau membuat nantinya kita hanya asal maju. Ya yang penting hiduplah, wis kita jalanin aja. No. Merenung seperti ini membuat kita merasa mantap. Mengapa? Karena perjalanan hidup kita tuh memerlukan tujuan yang jelas. Kita memerlukan motivasi yang kuat untuk menapakinya. Kita perlu menengok ke belakang untuk membuat evaluasi kehidupan kita. Namun kita juga harus menatap ke depan untuk menentukan orientasi bagi kita. Dan yang lebih penting kita harus melihat menengadah ke atas. Menyerahkan semua rencana kita untuk mengkonsolidasi iman kita. Tuhan kuatkan kami. Lalu kita memiliki keyakinan dan kemantapan. Sehingga setiap perhentian yang kita ambil, kita akan selalu berkata Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi, hidup memang tidak mudah. Namun memiliki waktu perhentian untuk merenung seperti ini, memiliki iman. Dan membuat hidup kita terasa indah. Kita merasa bahwa hidup kita sungguh berharga. Apa gunanya aku hidup? Kita gak akan berpikir seperti itu lagi. Kita akan ngerti hidup saya berharga. Apa buktinya? Buktinya Tuhan menuntun kita loh sampai hari ini. Buktinya kita ada. Jadi saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melanjutkan hidup ini. Mari kita melanjutkan pelayanan kita. Mari kita lanjutkan merawat orang tua kita, merawat adik kita, merawat kakak kita, merawat keluarga kita. Mari kita lanjutkan mengasihi orang lain. Mari kita terus mengampuni orang lain. Mari kita terus lanjutkan ibadah kita. Mari kita teruskan keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita terus melangkah. Karena Tuhan pasti menolong kita. Ebenezer. Sampai di sini Allah menolong kita.